Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alteza Elio Rastiono dengan NIM K1523006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin drat pipa. Langsung saja simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin drat pipa. Apa itu mesin drat pipa? Mesin drat pipa adalah perangkat mekanikal yang dirancang untuk membuat ulir atau drat pada pipa. Proses ini memungkinkan pipa untuk dipasang dengan komponen lain, seperti fitting atau katup. Mesin ini umumnya dilengkapi dengan matras yang sesuai dengan jenis dan ukuran pipa yang akan diulir. Lalu yang selanjutnya adalah bagian-bagian dari mesin drat pipa, yaitu meliputi die head. Bagian ini berisi matras atau die yang membentuk ulir pada pipa. Lalu choke atau cekram digunakan untuk menahan dan menggenggam pipa selama proses drat. Choke memastikan pipa tetap stabil selama pembentukan ulir. Lalu spindle atau poros. Poros berputar dan menggerakkan die head untuk membuat drat pada pipa. Spindle dapat dikendalikan secara manual atau dengan motor listrik, tergantung pada jenis mesin. Lalu cam. Bagian ini berperan dalam mengatur gerakan dan langkah-langkah proses pembentukan ulir pada pipa. Lalu bed atau rangka. Struktur rangka mesin yang memberikan dukungan dan stabilitas pada semua komponen mesin drat pipa. Lalu motor. Pada mesin drat pipa yang ditenagai listrik, motor berfungsi untuk memberikan daya pada spindle dan komponen lainnya. Lalu selanjutnya switch dan kontrol. Bagian ini memungkinkan pengguna untuk mengendalikan mesin, termasuk mengatur kecepatan spindle dan arah pergerakan. Lalu yang terakhir, oil reservoir atau tempat penampungan minyak. Mesin drat pipa umumnya memerlukan pendingin dan pelumas selama operasi. Oil reservoir menyediakan minyak untuk melumasi dan mendinginkan matras dan pipa. Langkah-langkah dalam menggunakan mesin drat pipa. Yang pertama, persiapan peralatan. Pastikan Anda memiliki mesin drat pipa yang sesuai dengan ukuran dan jenis pipa yang akan diulir. Sediakan juga matras atau die yang sesuai. Yang kedua, persiapkan pipa. Bersihkan dan siapkan ujung pipa yang akan diulir. Pastikan tepi pipa rata dan bebas dari cacat yang akan mempengaruhi proses drat. Yang ketiga, pemasangan pipa. Pemasangan pipa di antara choke atau cekram mesin, pastikan pipa terpasang dengan kencang dan stabil. Yang keempat, atur matras atau die. Pilih matras yang sesuai dengan ukuran dan jenis drat yang diinginkan. Pasang matras pada die head dan pastikan terpasang dengan aman. Yang kelima, atur spindle. Sesuaikan pengaturan spindle pada mesin, termasuk kecepatan, putaran, dan arah pergerakan sesuai kebutuhan. Yang keenam, pengaturan mesin. Nyalakan mesin dan atur kontrol sesuai dengan panduan penggunaan mesin drat pipa. Pastikan untuk mengikuti prosedur keselamatan yang diberikan. Yang ketujuh, proses drat pipa. Mulai proses drat dengan mengoperasikan mesin. Spindle akan memutar matras untuk membentuk ulir pada pipa. Pantau proses ini dengan cermat. Yang kedelapan, pemeriksaan drat. Setelah proses selesai, periksa hasil drat pada pipa untuk memastikan kualitasnya. Pastikan drat tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Yang ke-9, pembersihan dan perawatan. Matikan mesin dan bersihkan sisa-sisa serpihan atau debu yang mungkin terbentuk selama proses. Lakukan perawatan rutin sesuai petunjuk produsen. Yang terakhir, penyelesaian. Setelah pipa diulir, lepaskan pipa dari mesin dan periksa kembali kualitas drat. Pastikan hasilnya memenuhi standar dan spesifikasi yang diinginkan. Berikut beberapa langkah untuk merawat mesin drat pipa, yaitu yang pertama, pembersihan rutin. Bersihkan mesin secara rutin dari debu, serpihan, logam, dan kotoran lainnya. Pastikan untuk mematikan mesin sebelum membersihkannya. Kedua, pelumasan. Pastikan semua bagian yang bergerak seperti spindle dan choke tetap terlumasi dengan baik. Gunakan pelumas yang direkomendasikan oleh produsen. Yang ketiga, pemeriksaan matras atau die.
Pemeriksaan mata secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau keausan yang signifikan. Ganti matras jika perlu, sesuai dengan panduan produsen. Yang keempat, ketegangan cuk. Pastikan cekram atau cuk dapat menahan pipa dengan kuat tanpa berputar. Sesuaikan ketegangan cuk jika diperlukan. Yang kelima, periksa sistem hidrolik atau elektrik jika ada. Jika mesin menggunakan sistem hidrolik atau listrik, periksa kondisi secara berkala. Pastikan tidak ada kebocoran atau masalah listrik yang mungkin timbul. Yang keenam, pengecekan spedel. Pemeriksaan spedel untuk memastikan tidak ada getaran yang tidak normal. Ganti bantalan atau komponen yang aus jika diperlukan. Yang ketujuh, pemeriksaan sistem pengendalian. Pastikan tombol pengendalian, saklar, dan kontrol mesin berfungsi dengan baik. Ganti komponen yang rusak atau aus. Yang kedelapan, penyimpanan yang benar. Jika mesin tidak digunakan untuk jangka waktu tertentu, simpan di tempat yang bersih dan kering. Lindungi mesin dari kelembapan yang dapat menyebabkan korosi. Kesembilan, pengecekan kondisi umum. Selalu perhatikan tanda-tanda keausan atau kerusakan pada bagian-bagian mesin. Tanggapi masalah segera sebelum mereka menjadi lebih serius. Yang terakhir, pelatihan operator. Pastikan bahwa operator mesin drat pipa mendapatkan pelatihan yang cukup untuk menggunakan mesin dengan benar dan menjalankan prosedur perawatan dasar. Lalu K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja dalam menggunakan mesin drat pipa. Yang pertama, pelatihan operator. Pastikan operator mesin drat pipa telah menerima pelatihan keselamatan yang memadai termasuk pemahaman tentang potensi resiko dan cara mengatasinya. Yang kedua, peralatan pelindung diri atau APD. Pastikan operator menggunakan peralatan pelindung diri yang sesuai seperti kacamata pelindung, sarung tangan tahan panas, dan pakaian kerja yang sesuai. Yang ketiga, pemeriksaan mesin. Lakukan pemeriksaan mesin secara berkala untuk memastikan bahwa semua komponen berfungsi dengan baik dan tidak ada bahaya potensial yang muncul selama operasi. Yang keempat, penggunaan ruang kerja yang aman. Pastikan area di sekitar mesin drat pipa bersih dan terorganisir dengan baik. Hindari keberadaan bahan berbahaya atau gangguan lainnya. Yang kelima, pengendalian debu dan serpihan. Penggunaan sistem pengumpul debu atau exhaust untuk mengurangi debu dan serpihan logam yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan di tempat kerja. Yang keenam, prosedur darurat. Pastikan ada prosedur darurat yang jelas dan diakui oleh semua operator. Ini melibatkan pemahaman tentang tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat. Yang ketujuh, pencegahan dan kebocoran keamanan listrik. Pastikan sistem hidrolik jika ada tidak mengalami kebocoran. Selain itu, pastikan instalasi listrik dan komponen listrik lainnya aman dan sesuai dengan standar. Yang kedelapan, penyimpanan bahan kimia. Jika menggunakan pelumas atau bahan kimia lainnya, pastikan penyimpanannya aman dan sesuai dengan pedoman keselamatan. Hindari risiko tumpahan atau kecelakaan terkait bahan kimia. Yang kesembilan, tanda peringatan dan pendidikan keselamatan. Pasang tanda peringatan yang jelas di sekitar mesin untuk mengidentifikasi potensi risiko. Selain itu, berikan edukasi keselamatan kepada semua pekerja yang terlibat. Yang terakhir, supervisi dan konsultasi. Ada baiknya memiliki pengawasan reguler dan konsultasi dengan spesialis K3 untuk memastikan bahwa semua praktik keselamatan diikuti dan ditingkatkan sesuai kebutuhan. Sekian pemaparan mesin drat pipa dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.